Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang harga. Yang pertama, definisi harga. Harga adalah price is value expressed in term of dollar and cent or any other monetary medium of exchange. Yang kurang lebih memiliki arti harga adalah nilai yang dinyatakan dalam dolar dan sen atau medium moneter lainnya sebagai alat tukar. Kemudian ada pengertian dari Stanson. Yang barusan itu adalah pengertian dari Stanson. Kemudian pengertian dari Alex X. Nitisemito. Harga diartikan sebagai nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang, di mana berdasarkan nilai tersebut seseorang atau perusahaan bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimiliki kepada pihak lain. Kemudian menurut Basu Swasta, harga diartikan sebagai jumlah uang atau kemungkinan ditambah barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan harga merupakan unsur satu-satunya dari unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan dibanding unsur bauran pemasaran yang lainnya. Selanjutnya adalah tujuan penetapan harga. Pada dasarnya ada 4 jenis tujuan penetapan harga, yaitu yang pertama berorientasi pada laba, bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba yang paling tinggi atau sering disebut maksimisasi laba. Yang kedua, berorientasi pada volume, bahwa penetapan harga sedemikian rupa agar dapat mencapai tingkat volume penjualan tertentu, nilai penjualan atau pangsa pasar tertentu. Yang selanjutnya, berorientasi pada citra atau image, bahwa penetapan harga tertentu dapat membentuk citra perusahaan. Misalnya, menetapkan harga tinggi dapat membentuk citra perusahaan yang prestisius, sementara menetapkan harga rendah memungkinkan menjaga nilai perusahaan tertentu atau menjaga harga yang terendah di suatu daerah. Yang terakhir, berorientasi pada stabilitas harga. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara suatu perusahaan dan harga pemimpin industri. Yang selanjutnya adalah metode penetapan harga. Pada metode penetapan harga ini ada beberapa metode yang dapat digunakan sebagai rancangan dan variasi dalam penetapan harga. Ini menurut Mars. Yang pertama, harga didasarkan pada biaya total ditambah laba yang diinginkan atau cost plus pricing method. Yang kedua, harga yang berdasarkan pada keseimbangan antara permintaan dan supply. Yang selanjutnya, penetapan harga pasar yang ditetapkan atas dasar kekuatan pasar. Yang keempat, harga yang berdasarkan keseimbangan antara supply dan permintaan. Dan yang terakhir, penetapan harga atas dasar kekuatan pasar. Kemudian untuk itu perusahaan berusaha menyimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi. Yang selanjutnya adalah target profit pricing. Target profit pricing umumnya berupa ketetapan atas besarnya target laba tahunan yang dinyatakan secara spesifik. Kemudian target return on sales pricing. Dalam metode ini perusahaan menetapkan tingkat harga tertentu yang dapat menghasilkan laba dalam persentase tertentu terhadap volume penjualan. Biasanya metode ini banyak digunakan oleh jaringan-jaringan supermarket. Kemudian yang terakhir, target return on investment pricing. Dalam metode ini, perusahaan menetapkan besarnya suatu target atau ROI tahunan, yaitu rasio antara laba dan investasi total yang ditanamkan perusahaan pada fasilitas produksi dan aset yang mendukung produk tertentu. Kemudian, harga ditentukan agar dapat mencapai target ROI tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Didik Prastio. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yakni mengenai langkah-langkah penetapan harga. Dalam dunia bisnis perdagangan, barang maupun jasa tentunya tak lepas dengan yang namanya harga. Nah, penentuan harga pada umumnya digunakan sebagai estimasi dalam memperoleh keuntungan bagi perusahaan tersebut. Nah, ada beberapa langkah dalam menentukan harga. Di antaranya,
Yang pertama, menentukan tujuan penetapan harga. Faktor utama yang menentukan dalam penetapan harga adalah tujuan pemasaran perusahaan. Tujuan tersebut bisa berupa maksimisasi laba, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meraih pangsa pasar yang besar, menciptakan kepemimpinan dalam hal kualitas, mengatasi persaingan, melaksanakan tanggung jawab sosial, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya yakni estimasi permintaan dan elastisitas harga. Nah, setiap perusahaan perlu memahami sifat pasar dan permintaan yang dihadapinya. Apakah termasuk pasar persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, atau monopoli. Nah, faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah elastisitas permintaan. Nah, permintaan menentukan batas atas dari rentang harga yang dimungkinkan bagi suatu produk. Nah, permintaan akan menurun drastis bila harga terlalu tinggi. Biasanya terjadi hubungan yang berbalik antara harga dan jumlah permintaan. Sehingga kurva permintaan bersifat negatif atau slope menurun. Namun, produk tertentu yang dipandang bergengsi atau produk yang sulit dinilai kualitasnya secara objektif bisa menghasilkan kurva permintaan yang positif. Ada pula pelanggan yang menggunakan harga sebagai indikator dari kualitas suatu barang sehingga mereka terdorong untuk membeli lebih banyak pada saat harga meningkat. Dan yang selanjutnya yakni biaya produksi. Nah, biaya merupakan faktor yang menentukan harga minimal yang harus ditetapkan. Agar perusahaan tidak mengalami kerugian, harga suatu produk haruslah menutupi biaya untuk produksi dan pemasaran barang. Ya, paling tidak untuk jangka panjang. Sebagaimana hal pendapatan yang layak diterima oleh perusahaan atas investasi yang telah dilakukan dan resiko yang harus ditanggungnya. Kemudian yang selanjutnya harga dan biaya kompetitor. Nah, strategi untuk memperoleh posisi bersaing yang diharapkan suatu produk atau jasa dalam pasar sasarannya, manajemen harus memperhitungkan biaya dan harga dari kompetitor. Misalnya, supaya sukses menerapkan strategi harga rendah, maka manajemen harus yakin bahwa biaya produk memang lebih rendah daripada biaya pesaing. Dan selanjutnya ini metode penetapan harga. Nah, secara garis besar metode penetapan harga ini dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori utama seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang terakhir yakni penyesuaian struktur harga dengan kondisi pasar. Nah, apabila taraf harga telah ditetapkan berdasarkan semua pertimbangan di atas, nah selanjutnya dapat terjadi fleksibilitas harga, di mana struktur harga divariasikan sesuai dengan permintaan dan biaya berdasarkan wilayah, segmen pasar, dan lain-lain. Penyesuaian khusus terdapat harga dapat dilakukan dalam bentuk diskon, allowance, dan penyesuaian geografis. Selain semua faktor di atas, Kotler dan Armstrong menambahkan suatu faktor internal yang perlu juga dipertimbangkan dalam strategi penetapan harga, yakni organisasi. Manajemen perlu memutuskan siapa saja organisasi yang harus menetapkan harga. Nah, setiap perusahaan menangani masalah penetapan harga menurut caranya masing-masing. Bab selanjutnya yaitu diskriminasi harga. Diskriminasi harga yaitu kebijaksanaan untuk memberlakukan harga jual yang berbeda-beda untuk satu jenis barang yang sama di segmen pasar. Jadi diskriminasi harga terjadi jika produk yang sama dijual kepada konsumen yang berbeda dengan harga yang berbeda. Diskriminasi harga dapat dipahami lebih baik dengan memperkenalkan konsep surplus konsumen. Surplus konsumen adalah nilai barang dan jasa bagi para konsumen di atas dan di luar jumlah yang mereka bayarkan kepada penjual. Persyaratan untuk diskriminasi harga yang menguntungkan. Di sini ada 2. Yang pertama yaitu harus terdapat
elastisitas harga dari permintaan yang berada di antara berbagai bagian pelanggan untuk satu produk tertentu, kecuali elastisitas harga berbeda di antara berbagai bagian pasar. Dan yang kedua yaitu perusahaan tersebut harus mampu mensegmentasi pasar dengan mengidentifikasi bagian-bagian pasar dan mencegah perpindahan pelanggan dalam bagian-bagian pasar yang berbeda. Jenis-jenis diskriminasi harga di sini ada 3. Yang pertama yaitu diskriminasi harga derajat pertama. Perusahaan memperoleh jumlah maksimum yang rela dibayar oleh setiap pembeli untuk produknya. Dan yang kedua yaitu diskriminasi harga derajat kedua, yaitu merupakan jenis diskriminasi harga yang lebih sering diterapkan, melibatkan penetapan harga atas dasar jumlah yang dibeli. Dan yang ketiga yaitu diskriminasi harga derajat ketiga, yaitu terjadi ketika sebuah perusahaan memisahkan pelanggan-pelanggannya ke dalam beberapa kelompok dan menetapkan yang berbeda untuk setiap kelompoknya. Dan selanjutnya yaitu penetapan harga berganda. Model mikroekonomi dasar dari suatu perusahaan mengasumsikan bahwa perusahaan memproduksi satu produk yang homogen. Hampir semua perusahaan memproduksi setidaknya beberapa model, gaya atau ukuran dari keluaran mereka. Dan masing-masing variasi ini dipandang sebagai produk yang terpisah untuk maksud penetapan harga. Walaupun penetapan harga produk berganda mengharuskan analisis yang sama seperti untuk satu produk, analisis ini diperumit dengan adanya keterkaitan permintaan produksi. Di sini ada 2. Yang pertama yaitu keterkaitan permintaan. Keterkaitan permintaan timbul karena persaingan atau sifat saling melengkapi di antara berbagai produk perusahaan. Dan yang kedua yaitu keterkaitan produksi, yaitu sama seperti produk-produk perusahaan yang dapat berkaitan melalui fungsi permintaan. Produk-produk itu juga dapat berkaitan dalam produksi. Beberapa produk dapat diproduksi bersama-sama dalam rasio yang tetap atau dalam proporsi yang dapat divariasikan. Produk gabungan yang diproduksi dalam proporsi tetap, yaitu kasus paling sederhana dari produksi bersama, yaitu produk-produk yang dihasilkan dalam proporsi tetap. Dalam situasi ini adalah tidak masuk akal untuk mencoba memisahkan produk-produk tersebut dari sudut pandang produksi atau biaya, yaitu produk-produk yang harus dihasilkan dalam proporsi tetap dan tidak memungkinkan penyesuaian terhadap rasio keluaran produk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.